Nah, teman-teman semua tadi sudah memperhatikan dan melihat bagaimana seorang remaja tiba-tiba pingsan karena henti jantung atau henti nafas. Apakah teman-teman semua tahu bagaimana cara menangani pasien yang tiba-tiba henti jantung atau henti nafas? Saya Nadiatul Islami, mahasiswa Akper Bina Insan, hari ini akan menjelaskan dan memperagakan bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru atau RJP atau CPR. Apa sih resusitasi jantung paru itu? Jadi RJP atau resusitasi jantung paru adalah tindakan pertolongan pertama untuk menolong pasien yang tiba-tiba mengalami henti jantung atau henti nafas. Sebabnya bisa bermacam-macam, seperti tiba-tiba jantungnya sakit atau memang dia memiliki penyakit jantung bawaan, atau dia tiba-tiba merasa ada trauma, atau dia kecelakaan. Lalu, apa fungsi dari RJP tersebut? Fungsi RJP adalah untuk membuka jalan nafas yang sempit ataupun tertutup sama sekali, serta membantu sirkulasi darah membawa oksigen ke otak. Nah, teman-teman, jika kalian ingin melakukan resusitasi jantung paru, hal pertama yang harus kita cek adalah cek keamanan. Aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Aman pasien harus diletakkan di tempat yang datar, keras, dan kering. Kemudian aman penolong. Jika kita di rumah sakit, langsung kita gunakan handscoon dan masker. Tetapi ketika kita sedang ada di luar, di jalan, di pasar, di jalan raya, itu jika kalian yakin tidak menggunakan APD, maka bisa langsung untuk menolong. Lalu aman lingkungan. Kita perhatikan apakah si pasien sedang berada di tengah jalan yang banyak mobil berlalu lalang, maka kita harus memindahkan pasien ke tempat yang lebih sepi. Atau apakah lingkungannya banjir atau hujan, maka kita harus memindahkan pasien ke tempat yang lebih kering dan tidak hujan. Lalu setelah cek keamanan, kita cek respon. Cek respon dengan cara kita pukul atau kita tepuk pundaknya. Lalu setelah itu, ketika tidak ada respon, kita dengarkan bunyi nafasnya, sekalian kita lihat apakah dadanya bergerak, bernafas atau tidak. Seperti ini. Pak, pak, pak. Tidak ada respon, maka kita dengarkan nafasnya, lalu kita lihat apakah dia dadanya bergerak untuk bernafas. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Ternyata pasien tidak berespon, tidak ada suara nafas ataupun dada yang naik ke atas untuk bernafas. Kemudian kita minta tolong, tolong. Ketika ada orang lain datang, kita suruh orang lain untuk telepon ambulan. Setelah kita minta tolong telepon ambulan, sembari menunggu ambulan dan tim medis datang, kita cek nadinya. Kita cek nadi tidak lebih dari 10 detik. Ternyata nadinya tidak ada dan pasien masih tidak berespon, maka kita boleh langsung melakukan resusitasi jantung paru. Caranya, prinsip resusitasi jantung paru itu tekan yang kuat, tekan yang cepat, dan biarkan recoil sempurna. Tekan yang kuat berarti kita memberikan kedalaman sedalam 5 cm. Tekan yang cepat, kita memberikan tekanan sebanyak 100-120 kali per menit. Lalu recoil sempurna yaitu kita berikan kesempatan jantung untuk recoil dari genjotan yang pertama ke genjotan yang kedua. Seperti ini. Kita akan melakukan resusitasi jantung paru, jadi posisi kaki harus lebar. Kemudian kita kaitkan tangan kita seperti ini, boleh tangan kiri yang di bawah, boleh tangan kanan yang di bawah. Saya lebih lebih suka menggunakan tangan kiri yang di bawah. Lalu kita tempatkan ini di tengah-tengah dada, di tengah-tengah tulang dada. Jadi ada dari tulang selangka ke ujung tulang dada, kita ambil tengah-tengahnya. Begini. Kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali. Setelah kompresi, kita lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Langkah pertama, kita akan melakukan kompresi terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Setelah melakukan kompresi, jika ada alatnya kita menggunakan ventilator untuk melakukan ventilasi. Tetapi jika kita tidak sedang berada di rumah sakit dan Anda tidak yakin untuk melakukan ventilasi, maka tidak diperlukan untuk melakukan ventilasi. Terus saja melakukan kompresi sampai tenaga medis datang. Tetapi jika memang Anda sudah tidak kuat dan tidak ada penolong lain, maka Anda boleh berhenti sampai tenaga medis datang. Kompresi ini dan ventilasi ini dilakukan selama 5 siklus atau 2 menit.
Setiap 2 menit sekali kita cek nadi. Jika nadi tidak teraba juga, maka kita lanjutkan RJP atau CPR itu. Namun ketika nadi sudah teraba dan ada respon nafas dari si pasien, maka kita berikan posisi mantap. Apa itu posisi mantap? Jadi lengan atau tangan yang terjauh kita tarik punya pasien, lalu kita posisikan seperti ini, atau seperti ini juga boleh. Kaki yang terjauh dari posisi kita, kaki pasien yang terjauh dari posisi kita, kita angkat, lalu kita miringkan pasien ke arah kita. Terus lakukan posisi mantap ini sambil menunggu tenaga medis datang apabila tenaga medis belum datang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila susunannya kurang sistematis. Semoga bermanfaat dan saya yakin akan bermanfaat bagi pembaca atau penonton semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.